Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, semangat, salam sehat. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan kita pagi hari ini. Saya ambil dari, ya, ini judulnya adalah Berubah karena Kasih. Ya, saudaraku, banyak sekali kita ingin melihat perubahan baik bagi diri kita atau kita pengen melihat perubahan bagi orang lain, tetapi sangat-sangat sulit. Lalu cara yang biasa dilakukan adalah kita berubah itu adalah karena diancam, karena dilarang, karena diingatkan akan konsekuensinya. Nah, tetapi kita melihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru khususnya, Tuhan kita itu melakukan pendekatan yang sangat lain. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan ya. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, nah, saudaraku, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini seringkali kita dengar ya, bahwa kematian Kristus itu mengubahkan orang dari hidupnya, dari hidup untuk diri sendiri, menjadi hidup bagi Tuhan. Tetapi jarang sekali kita mengerti bahwa orang itu diubahkan itu karena salib itu tadi, karena kematian Kristus, karena kasih Kristus. Jadi seringkali kita masih terus tinggal di dalam pola yang lama, yaitu untuk orang bisa berubah adalah karena adanya larangan, adanya ancaman, adanya suatu konsekuensi. Ya, misalnya pakai helm karena di sana ada polisi, ada pemeriksaan, lalu kelengkapan dari kendaraan yang kita gunakan harus diperiksa. Ya, seringkali karena ada konsekuensi. Ya, kalau tidak ada polisi maka jadi bebas. Ya, begitu juga kelihatannya kalau di dalam pendekatan perjanjian baru juga sama. Jadi ada transaksi. Ya, kalau kita lihat misalnya kitab Ulangan yang sangat kenal dengan berkat dan kutuk. Ya, kita melakukan semuanya yang baik, maka kita akan mendapatkan berkat. Sebaliknya, kalau kita melanggar, maka kita akan mendapatkan konsekuensi kutuk. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, saudaraku, Yesus ketemu dengan orang-orang yang berdosa. Dia seringkali berkata, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Betapapun dosanya sangat besar, perempuan yang kedapatan berzina, menurut hukum Taurat harus dirajam, tetapi dilempari dengan batu, tetapi Yesus membebaskannya. Ada orang lumpuh di kolam Bethesda yang bertahun-tahun ya lumpuh dan mengharapkan mukjizat Tuhan, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, ternyata dia lumpuh karena dosanya. Lalu Yesus berkata kepada dia, angkat tilammu, berjalanlah. Dan banyak sekali ya, bahkan ada orang yang bersama-sama dengan Yesus di kayu salib, dia hanya berkata, Tuhan ingat akan aku. Lalu dia langsung berkata, sesungguhnya engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus.
Saudaraku, satu pendekatan yang luar biasa. Dan saya melihat kuncinya ada di dalam ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ya. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15, saudaraku ya. Ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, jadi tadi saya sampaikan yang umum adalah ya orang itu berubah, mungkin berubah tapi kadang untuk sementara, ya tidak terus, perubahan itu tidak menetap. Kalau karena diberikan konsekuensi, ya adanya larangan. Ya, kita melihat itu pendekatan dari perjanjian lama. Dan Alkitab katakan karena ada hukum Taurat, orang itu jadi berdosa. Ya, karena ada undang-undang lah, maka orang itu jadi berdosa. Selama tidak ada peraturan undang-undang, maka memang orang itu tidak salah. Tapi karena ada aturan, dia melanggar, maka dia bisa salah. Sedangkan kalau tidak ada aturan, dia tidak akan melanggar. Tidak ada pelanggaran. Nah, itu maksudnya ya. Sehingga ya dengan ada larangan itu, orang itu jadi bersalah. Nah, berbeda sekali tadi saya sampaikan dengan pendekatan dari perjanjian baru ya. Tuhan sangat mengasihi. Dan firman Tuhan katakan Dia yang mengambil semua konsekuensi di kayu salib sehingga kita tidak mengalaminya lagi. Dia tidak menghukum kita, tetapi yang kuat adalah Dia katakan, tapi jangan berbuat lagi. Dan itu ternyata lebih berkuasa. Itu yang membuat orang banyak bisa jadi orang baik, jadi orang benar, ya, karena dibenarkan, karena digantikan posisinya. Nah, ada dua hal yang membuat demikian, saudaraku. Firman Tuhan katakan, ya, yang pertama adalah sebab kasih Kristus yang menguasai. Jadi ada kuasa di dalam kasih Kristus yang sanggup mengubahkan, sanggup menguasai apa yang dilakukan. Jadi kasih Kristus itu menguasai orang itu. Nah, saya percaya mengapa Tuhan perintahkan selalu mengingat kasih Tuhan melalui perjamuan kudus, ternyata supaya kasih Tuhan itu yang menguasai hidup kita dan itu yang mengontrol akhirnya tindakan kita, mengubahkan kehidupan kita. Ya, itu yang ternyata kasih, kuasa dari kasihnya itu yang akhirnya menguasai hidup kita. Tuhan mau kita ya kasih Tuhan itu yang menguasai sehingga kita bisa mengampuni, bisa melakukan sesuatu yang baik, dimotivasi oleh kasih Kristus. Itu yang mengubahkan. Bukan karena larangan, bukan karena hukuman. Dan yang kedua adalah tadi firman Tuhan katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Kasih Kristus itu ditunjukkan dengan kematiannya untuk menggantikan kita di kayu salib. Dan itu ternyata mengubahkan hidup kita, membuat kita mati, ya, dan kita hidup, ya, kita mati terhadap diri kita sendiri, dan kita hidup bagi Tuhan. Ada terjadi pertukaran. Sesungguhnya kitalah yang ikut disalibkan di kayu salib, manusia lama kita, dan Dia bangkit untuk kehidupan kita. Kita bangkit
kembali bersama-sama dengan Dia. Jadi kita tidak lagi hidup dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melalui pertukaran di kayu salib itu, kita menjadi hidup, tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Itu yang membuat ternyata ada perubahan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita, saudaraku, dalam mengajar anak-anak kita, dalam memberitahu pada orang, atau kalau kita rindu, baik diri kita sendiri maupun orang lain untuk berubah, maka kita tonjolkan kasih Kristus. Mari buat dia mengalami kasih Kristus. Mari dorong dia untuk mengalami kasih Kristus. Mari kita kasihi dia dengan kasih Kristus. Maka kita akan melihat perubahan dalam hidupnya. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup bagi Allah. Ya, saya senang sekali kalau banyak orang yang mengalami perubahan yang tetap, bukan karena ditakuti, bukan karena ada ancaman. Sebab kalau dia tidak diketahui, saudaraku, tidak nampak, maka orang-orang akan melakukan kembali apa yang jahat itu. Ya, dia akan dikatakan selalu benar karena tidak nampak apa yang dia lakukan yang jahat itu. Sebaliknya, orang jahat hanya dianggap jahat karena dia melakukan yang jahat, kelihatan apa yang dilakukannya. Tetapi tidak demikian kalau mereka mengalami kasih Kristus, karena hidup mereka bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup bagi Allah. Allah kita ada di mana-mana. Dia tahu apa yang diperbuat. Biarlah ini menjadi renungan bagi kita. Mari kita tonjolkan, mari kita utamakan kasih Kristus. Ya, baik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, maka kita akan melihat satu perubahan. Kita bukan kita lagi, hidup kita bukan hidup kita lagi, tetapi kita hidup bagi Allah, bagi Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Tuhan Yesus memberkati